Hai teman Fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi. Akhirnya kita udah sampai di tahun 2023 dan aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang selalu setia support My Fit Daily Dose dari tahun 2020 terutama. Karena aku baru mulai di tahun 2020 dan sebenarnya bukan nggak kerasa banget. Udah hampir 3 tahun My Fit Daily Dose berdiri dan aku pengen ngucapin makasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru, terima kasih juga udah bergabung di My Fit Daily Dose. Selamat datang dan terima kasih juga udah support My Fit Daily Dose. Nah, selain di YouTube, sebenarnya aku punya akun lain yaitu di TikTok dan juga Instagram. Biar kalian nggak bosen, jadi aku rencananya tuh mau ngebagi gitu ya, biar nggak setiap akun tuh postingannya sama-sama aja. Jadi di YouTube itu akan aku fokusin untuk konten-konten yang holistik. Holistik artinya kayak semua konten yang bisa aku jelaskan lebih detail, lebih dalam, terus kayak review-review yang lebih spesifik tentang alat-alat olahraga, terus tentang suatu kondisi atau kesehatan para wanita, atau juga tutorial yoga dan pilates yang bisa kalian ikutin untuk latihan sehari-hari dalam waktu atau latihan yang lebih panjang. Untuk tema kontennya sendiri kalau di YouTube itu akan semuanya aku bisa sharing. Jadi mulai dari promil, kemudian kehamilan, terus juga pasca melahirkan dan kesehatan wanita secara umum. Nah, sedangkan di TikTok itu aku akan lebih prefer menjawab pertanyaan dengan video. Jadi setelah sebulan aku coba di TikTok, ternyata aku suka banget fitur TikTok itu yang reply comment with a video. Jadi aku bisa langsung jelasin dan menjawab pertanyaan kalian directly. Nah, di TikTok sendiri aku akan sharing konten tentang promil dan juga kehamilan. Nah, sedangkan di Instagram aku akan lebih fokus ke pasca melahirkan dan kesehatan secara umumnya. Karena di Instagram itu durasinya lebih singkat, di Reel itu cuma 1 menit, jadi aku akan ngasih tips dan tutorial secara singkat. Silakan pilih, kalian lebih suka tipe sosial media yang mana. Kalian boleh follow aku dan juga boleh interaksi, komen, jangan lupa follow dan pastinya likes ya. Dan yang penting juga share ke teman-teman kalian biar mereka juga mendapatkan informasinya untuk kesehatan mereka juga. Nah, hari ini aku akan mengawali video 2023 di YouTube ini dengan nge-review beberapa gym ball. Jadi, seperti yang kalian lihat di depan aku, ini ada 2 gym ball dengan merek yang berbeda. Nah, aku tuh jarang banget sebenarnya nge-review alat-alat olahraga, tapi kalau aku lihat komen-komen kalian tuh pengen banget diinformasikan sebenarnya alat-alat apa yang aku pakai. Dua-duanya sebenarnya aku pakai. Bukan sebenarnya memang aku pakai, tapi yang aku punya pertama tuh ini. Lalu sesudahnya aku mencoba yang ini. Nah, hari ini kita akan lihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing brand. Ya, aku tidak memihak brand manapun, tapi aku mau ngasih lihat ke kalian untuk kalian akhirnya bisa memilih sesuai dengan preference kalian. Sebelum aku review lebih jauh tentang masing-masing bola ini, dari mulai teksturnya, dari mulai ketebalannya, harganya, bagus atau tidaknya pada saat kita gunakan, baik untuk ibu hamil maupun yang tidak hamil, atau pasca melahirkan, ini juga bisa digunakan. Kita akan lihat dulu kemasannya. Jadi kalau kita pesan, kita beli, kita tuh dapat apa aja selain dapat bola ini. Yuk, kita bandingin masing-masing. Oke, aku akan turun ke bawah ya, biar kita lebih enak bongkar-bongkar barangnya. Oke, ini aku singkirin dulu. Kita sambil duduk ya, aku akan mulai bandingin satu persatu biar kita nggak bingung. Jadi aku mau mulai dulu dari si Athletics ini. Nah, aku belinya di TikTok. Kalian bisa lihat nanti linknya di deskripsi. Tapi aku mau jelasin dulu pada saat kita beli awal. Jadi kemasannya itu dia di bubble wrap, kemudian dia dibungkus di plastik ini, dan di dalam plastik ini itu kita ada case-nya kayak gini. Jadi ada tempat untuk si bolanya dengan klip seperti ini. Jadi tinggal dipencet, kemudian naik turun, gitu ya. Nah, tasnya ini sebenarnya bisa dipakai buat lain-lain ya, kayak misalnya kalau kita bawa makeup atau apa segala macem. Nah, dengan logonya seperti ini gitu. Dan ini tuh dari kayak karet, terus jadi nggak gampang rusak sih menurut aku. Lalu di dalamnya itu kita dikasih bola, kemudian juga pompa. Nah, pompanya sendiri yang aku dapetin itu adalah pompa kaki.
Jadi lebih enak ya dibanding dengan merek K. Kalian tahu ya depannya K. Nah kalau itu dulu aku pernah beli, itu pompanya tuh pompa tangan. Menurut aku kayak lebih capek aja sih. Nah kalau ini tuh pompa kaki, jadi yang modelnya kayak gini. Dan lebih mudah untuk digunakan. Nah, aku beli bolanya itu dengan ukuran 65 cm. Sebagai informasi, tinggi badan aku itu 178 cm. Kenapa aku pakai 65 cm? Ini ada alasannya. Nanti aku jelasin ya pada saat kita coba bola ini. Sekarang kita bahas lebih dekat. Coba kalian mendekat ke sini. Ini aku mau jelasin ya. Jadi, kalau kalian lihat lebih detail, teksturnya itu dia agak doff. Ya, kalau kalian lihat di sini tuh teksturnya agak doff. Jadi nggak licin. Nanti kita bandingin dengan yang satunya ya. Kemudian dia juga punya pilihan warna yang berbeda-beda. Salah satunya tuh warna pink, dan aku tuh suka banget pinknya ini karena pinknya tuh lucu, pink gemes gitu. Terus nggak kayak pink transparan, tapi pinknya tuh pekat. Jadi tapi muda gitu ya buat kalian yang suka pink. Terus dan ini tuh dia modelnya nggak licin. Kalau kalian perhatiin lebih deket ya. Gitu. Nah satu lagi, ini tuh sebenarnya udah seminggu aku biarin di lantai. Kalau kalian lihat, secara kotoran yang menempel itu nggak terlalu nempel banyak. Nah, coba lihat ini nih, deketin. Ada beberapa sedikit kotoran, tapi dia nggak nempel terlalu banyak. Nah, dan kalau diusap kayak gini, ini memang akan lebih terasa sedikit bertekstur. Kayak gitu ya. Oke, nanti kita akan coba kenapa aku memilih ukuran 65 cm sedangkan tinggi badan aku di atas 170. Oke, kita akan tes ketebalannya juga, kemudian juga pantulannya. Sekarang kita lihat si Speed ya. Aku punyanya warna biru dan hitam. Jadi kalau kita beli Speed, kita akan dapat kotak seperti ini. Ya, jadi kotaknya itu isinya terdiri dari pump juga, ya, pump kaki juga, kemudian ada untuk pembuka dan penutup si gimbalnya sendiri, lalu bolanya, ya, ini karena aku punya dua, jadi warna itu sama warna biru, karena yang satu dikasih. Kalau pilihan warnanya sendiri, di sini itu dia sebenarnya info. Kalau aku nggak tahu sekarang udah ada yang pink atau belum, jadi pada saat aku beli, itu cuma ada biru, ungu, silver, dan hitam pilihannya. Dengan ukuran mulai dari 55 sampai 75 cm. Sekarang kita lihat lebih dekat. Teksturnya si Speed ini itu sedikit berbeda sama si Athletics ya. Kalau kalian lihat di sini tuh dia teksturnya lebih glowing karena dia licin gitu. Nah, karena dia licin, kalau dia ditaruh di lantai lebih lama, kotoran-kotoran tuh banyak banget yang nempel. Nah, ini yang bikin aku agak sedikit nggak suka. Karena jatuhnya kalau kita biarin di lantai, kebetulan lantai aku tuh keramik dan dia jadi tampak debu-debu itu nempel di lantai. Kalian bisa lihat ya, gitu. Sedangkan yang itu tuh nggak gampang nempel kotoran dan teksturnya pun berbeda. Sekarang kita coba bersihin ya. Ini aku pakai kuas karena kalau aku pakai lap itu dia nggak lepas tuh. Nah jadi ini aku coba pakai kuas biar dia lebih bersih kayak gitu. Nah kalau kalian lihat lumayan banyak ya kotorannya yang lepas. Kalian lihat kayak gini, ini kan jatuhnya jadi lebih mengkilap ya kalau tanpa debu gitu. Nah tekstur aslinya tuh seperti ini. Jadi kalau kita lihat memang dia licin kayak gitu. Nah sekarang kita akan ngebandingin gimana pantulannya dan juga efeknya pada saat kita gunakan untuk alat olahraga. Sekarang coba kalian lihat perbandingannya, ketinggiannya. Ini aku pegang dari ujung sama ujung ya. Dua-duanya di bawah dan lingkarannya atau ujung atasnya itu benar-benar sama-sama di atas. Kalau dilihat memang ini sedikit lebih besar ya yang ini daripada yang ini. Sekarang aku mau jelasin kenapa aku memilih yang Athletics 65 cm dan yang ini 75 cm. Kalau dilihat berdiri seperti ini ya, disamain seperti ini, kelihatan memang ini
jauh lebih besar. Yang biru lebih besar dari yang merah, ya. Jadi memang secara tinggi badan betul harusnya disesuaikan. Tapi ternyata beda brand itu beda juga ketentuan tinggi badannya. Jadi nggak melulu semua gimbal itu ukuran 65 itu hanya untuk di bawah tinggi badan tertentu. Nah, kalau sekarang aku mau coba dengan ukuran 75 cm di sini, sedangkan ini 65 cm, kita lihat posisi kaki aku pada saat aku sudah duduk di gimbalnya. Ya, kenapa aku tetap memilih 65 cm, sedangkan yang ini aku butuh 75 cm. Oke, sekarang kita bandingkan satu-satu. Sekarang kita coba dudukin ya. Aku nggak senderin sama kursi di belakang. Kalau kita main gimbal, sebaiknya posisi pinggul itu lebih atas dari lutut. Nah, dengan ukuran 75 di speed, itu aku bisa memiliki posisi itu. Jadi, pinggul lebih tinggi sedikit dari lutut. Tapi kalau aku pakai 65 cm, itu udah pasti aku lebih melorot ke bawah. Nah, untuk 75, ini aku pas. Nah, jadi untuk ukuran speed, itu aku harus di ukuran 75 cm. Nah, coba kita lihat pada saat aku duduk pertama kali. Ya. Ini aku ngikutin bouncy-nya ya, sampai dia berhenti. Nah, cukup butuh waktu yang lama untuk dia mumbulin kita sampai kita benar-benar duduk. Coba ya, kita hitung berapa kali mumbul pada saat kita duduk. Coba ya, kita duduk pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada sekitar kayak 14. Itu 14 kali mumbul sampai akhirnya dia diam. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat kalau posisinya itu kita mau gerakin goyang. Ya, kayak gini. Kayak gini. Kayak gini. Oke. Sekarang kita ambil gerakan yang muter belakang, muter lagi. 8. Ya. Kayak gini. Nah, yang aku nggak suka adalah dia cukup mudah untuk gelinding. Jadi ada posisi di mana telapak kaki aku itu nggak bisa napak. Jadi kalau misalnya kayak gini, nah begitu aku narik ke depan, dia tuh agak sedikit dorong ke depan. Kalau untuk beberapa gerakan, rasanya kita paha itu udah harus nahan biar dia nggak cepat gelinding. Terutama untuk ibu-ibu yang hamil ya. Jadi ini harus lebih hati-hati. Kalau pakai ini, menurut aku lebih baik pakai yoga mat yang nggak licin di bawahnya. Jadi gelindingnya itu nggak terlalu ekstrim gitu ya. Apalagi kalau di belakang itu nggak ada yang megangin atau nggak ada tembok. Oke, sekarang kita coba gerakan lain ya. Gerakan untuk lunges. Jadi di sini kalau misalnya kita lunges seperti ini kan posisinya. Satu kaki di depan, satu kakinya di belakang. Seperti ini ya. Nah, buat aku kita tuh perlu memposisikan pinggul nahan dengan paha. Jadi paha ini akan harus selalu aktif untuk bisa pinggul ini stay di bawah. Karena apa? Bola ini tuh gelindingnya gampang banget. Jadi paha itu bekerja lebih keras untuk posisi lunges seperti ini ya. Karena kan sebenarnya gimbal tuh nggak dipakai hanya buat ibu hamil ya. Nah, gerakan seperti ini kan sebenarnya juga bisa digunakan untuk back pain segala macam. Nah, kayak gini, terus mundur ke belakang. Nah, ini dia mumbul-mumbul. Jadi pinggul aku tuh agak susah buat nyari posisi. Paha itu, telapak kaki itu nahan lumayan kuat. Ya, sekarang kita coba gerakan yang lain. Kalau pindah ke sisi satunya. Kayak gini. Nah, di sini ya. Kayak gini, kita stay di sini. Nah, bawa tarik sedikit ke belakang. Bawa angkat lagi ke bawah. Nah, ini ada posisi di mana pinggul tuh didorong ke depan. Padahal sebenarnya posisi ini dia harusnya di sini nih. Jadi bukan begini kan sebenarnya. Karena kita kan mau stretch untuk pinggang sampai punggung samping kan. Nah, ini harusnya nggak gerak gitu. Terus balik lagi ke belakang, inhale. Nah, paha ini nahan banget biar dia tuh nggak kemana-mana. Karena dia gerakannya goyang-goyang mulu.
Nah, kembali lagi ke arah depan. Tuh, jadi pinggul tuh ke sana gitu, gerak sendiri. Kalian bisa lihat ya. Harusnya kan di sini nih. Tuh, kembali lagi ke arah tengah. Oke ya. Sekarang kita coba gerakan untuk posisi bridge pose. Misalnya dia di sini ya. Di sini. Oke. Sekarang aku mau coba gerakan, aduh. Licin. Gimana sih kamu jalan-jalan mulu? Tunggu dong. Nah, gini ya. Ini aku sengaja nggak pakai yoga mat. Jadi biar kita bisa lihat sebenarnya seberapa dia aktif gitu. Di bola tuh aktif sekali ya. Nih ya. Misalnya aku mau gerakan yang kayak gini nih. Kayak gini. Terus aku mau narik ke sana. Nah, dia tuh gerak banget. Jadi aku kayak nggak dapet gitu. Agak pas di belakang sini. Tuh, dia mumbulin aku banget, kelihatan nggak sih? Kayak aku mumbul gitu loh. Padahal aku maksudnya yang aku fokusin tuh adalah core, bokong sini. Nah ini aku nggak expect dia akan mumbul-mumbulin aku. Harusnya dia nggak mumbul sih. Gini. Tuh, kalian kelihatan nggak kalau aku stop, dia mumbul. Turun lagi, inhale. Tuh, aku nggak berusaha memumbulkan, tapi dia mumbul. Ya udahlah ya. Nah kayak gitu. Nih, satu gerakan lagi aku mau kasih lihat. Kalau biasanya kan kita pakai gym ball untuk juga bisa push up. Nah sekarang kita lihat, ini agak lebih ekstrim. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk latihan selain ibu hamil. Yang ini ibu hamil nggak usah ikut-ikutan ya. Jadi kayak gini, kita taruh dulu. Nih ya, ini agak lebih susah karena kita butuh stability yang bagus. Nah sedangkan ini aja udah jalan-jalan nih. Tuh, ya. Oke, kita coba ya. Kayak gini. Bolanya agak susah. Di sini. Nah, ini tuh boleh jalan-jalan mulu. Kerasa nggak? Kelihatan nggak? Seharusnya dia firm. Karena aku udah nahan pakai tulang kering sama betis. Sama punggung kaki. Tapi dia keep jalan-jalan. Oke ya. Nah, ini kan biasanya kayak gini nih. Nah. Menurut aku ini nggak cukup nyaman sih buat olahraga kalau untuk gerakan yang banyak. Ya mungkin kalau buat ibu hamil cuma duduk doang gitu, yang gerakan muter pinggul, terus letter 8 itu masih oke. Tapi kalau untuk gerakan yang lain, buat aku, apalagi pasca melahirkan, aku rasa ini kurang rekomen. Oke, sekarang kita lihat yang itu. Sekarang kalian lihat, aku duduk di bola ukuran 65 cm. Coba lihat posisinya. Hampir mirip kayak aku duduk di 75 cm di speed. Kenapa? Karena dia tuh nggak mendelep, tuh nggak jeblos. Nah, aku pakai 65 di aku tuh enak banget. Ini lebih bawah sedikit, pinggulnya lebih atas. Dan ini posisi yang baik ketika kita mau gunain gym ball dengan posisi duduk. Sekarang kita coba di yang athletics ini ya. Aku nggak senderin ke belakang. Di sini. Oke, kita awalin dulu, kita lihat pas pertama kali aku duduk dia mumbul berapa kali. 3, 4, 5. 5 kali dia udah diem loh. Kebayang nggak seberapa ini stabilitasnya lebih baik? Aku ulangin ya. Mumbul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih kenceng lagi, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Ini 8. Even yang tadi aku nggak sekenceng ini, 14. Kebayang nggak seberapa seremnya kalau misalnya kita nggak hati-hati, punya kaki yang kuat, dan langsung stabil gitu ya. Nah jadi ibu-ibu tuh harus hati-hati. Oke, sekarang kita akan coba bola ini dengan beberapa gerakan. Nah sekarang aku mau nyoba dulu untuk gerakan putar ya. Nah kalau putar masih sama. Nah enaknya dia tuh nggak ngedorong pinggul kita ke depan. Dia ngikutin saat pinggul kita gerak. Kelihatan nggak? Jadi aku tuh nggak ada gerakan yang kayak tiba-tiba dia kesanain sendiri. Ngerti nggak?
gitu ya. Jadi dia ngikutin aku mau kemana nih. Misalnya aku nggak terlalu push ke depan. Kalian lihat, dia juga nggak gerak. Misalnya aku sengaja dia lepasin gitu. Ya udah segitu aja dia. Tuh, jadi juga nggak lari-lari terlalu jauh gitu. Oke, sekarang kita coba yang gerakan samping. Di sini ya. Oke. Nah, ini aku sukanya dia itu kayak ngunci bokong di bawah. Jadi kayak kita tuh duduk di dalam mangkok gitu. Nih, kaki satu di belakang, satunya di sini. Once aku firm dengan posisi aku, dia akan diam. Bola ini nggak gerak-gerak. Ya, kita coba inhale. Hah? Tarik ke belakang up. Kalian coba lihat pinggul aku stay di bawah nih. Tuh, terus turun lagi ke arah bawah. Tuh, aku nggak dimumbulin ke depan sini, aku stay di sini. Ya, kita ulangin lagi, inhale up. Kalian lihat pinggul aku ya, inhale. Paha aku tuh nggak terlalu effort jatuhnya. Oke, balik lagi inhale. Turun lagi exhale. Ya. Nah, jadi aku tuh bisa mendapatkan form gerakan yang benar karena stabilitasnya lumayan lebih baik menurutku daripada yang speed. Oke, sekarang kita ganti gerakannya up. Bawa tarik dulu, inhale up. Exhale, buang nafas. Lihat pinggul aku stay, nggak dibawa maju sama bolanya. Inhale up, turun lagi. Angkat lagi. Turun lagi. Ya kan? Nah, sekarang kita coba gerakan yang di bawah. Oke. Ini kita coba bridge pose. Ya. Dia nggak jalan. Tuh. Yang tadi aku senderin dia jalan. Tunggu. Kayak gini ya. Oke. Sekarang kita bawa dorong ke belakang. Kita lihat pada saat aku tiduran, dia mumbulin nggak? Nih, dia bisa diem loh. Aku bisa tiduran di sini. Tuh, turun lagi ya. Inhale up. Tuh, aku bisa fokus sama si bokong aku. Jadi aku nggak ribet sama dimumbulin ke belakang lagi ya. Inhale. Tuh. Turun lagi. Up. Turun lagi. Up. Kelihatan nggak sih? Aku bisa tiduran nyantai gitu loh, tanpa dia gini-giniin. Jadi kayak aku bisa fokus bener-bener kalau mau bridge pose ya di pinggul sama di paha. Ya, turun lagi ke arah bawah. Oke, sekarang aku mau coba posisi plank yang tadi. Kita lihat seberapa dia bisa diam. Ya, yang posisi ini tadi. Aku ambil satu dulu. Sini ya. Tuh. Kalian bisa lihat nggak? Dia nggak gerak-gerak terlalu berlebihan. Jadi aku bisa lebih fokus memang sama core-nya. Nuh, dia juga masih ngiket pada saat aku berhentiin kaki. Ini bola nggak kemana-mana. Jadi kayak menurutku kalau aku harus ngebandingin ya secara kualitas, aku lebih prefer yang ini gitu. Yaitu alasannya kenapa akhirnya aku beli. Jadi kalau aku bisa membandingkan di antara kedua merek ini, aduh ini jalan-jalan mulu deh, bentar ya. Dia tuh lincah banget ini tuh. Nah, kalau aku bisa bandingkan di antara kedua ini, kelebihannya masing-masing ya. Kalau tadi menurut aku ini nggak licin, stabilitasnya lebih bagus, terus lebih nempel di badan kita, ngikutin gerakan kita maksudnya. Jadi ini tuh lebih ngikutin gerakan kita. Lalu dari sisi tekstur nggak licin, terus juga nggak gampang nempel kotoran. Kelebihannya lagi adalah warnanya ada warna pink. Kalau ini aku belum nemu warna pink. Kekurangannya menurut aku ini harganya lebih pricey. Tapi pun aku memahami bahwa ada kualitas, pasti ada harga. Jadi it depends gimana kamu melihatnya, apakah dengan harga segini itu jadi lebih mahal dengan kualitas seperti ini. Tapi kalau buat aku sendiri,
kualitas yang aku dapatkan dan olahraga, kemudian safety yang aku dapatkan, terus juga kenyamanan pada saat olahraga, menurut aku harga segitu worth it, nggak terlalu mahal gitu. Nah, sedangkan yang ini menurut aku kelebihannya adalah dia murah. Jadi memang untuk ukuran kayak gini aja itu dia harganya segini. Jadi mungkin lebih affordable untuk beberapa orang. Tapi kalau aku melihat dengan harga segini, tapi kamu perlu nambah lagi taruh yoga mat di bawah, which is yoga mat harusnya yang tidak licin biar dia juga lebih stabil gitu. Nah, itu kan jadi double belinya. Terus kemudian juga menurut aku dengan tekstur yang seperti ini dia jatuhnya jadi terlalu lincah gitu dan agak kurang safety buat aku pribadi gitu. Terutama buat olahraga di luar olahraga hamil ya. Karena kan kita punya gym ball, punya alat olahraga itu sebenarnya investasi. Jadi kalau kita cuma bisa pakai sekali buat apa? Sebenarnya ini sangat bisa digunakan untuk banyak olahraga, tidak hanya pada saat kita hamil, tapi juga pasca melahirkan ataupun sebelum melahirkan gitu. Ataupun kita yang punya masalah dengan prolaps ataupun turun berok, itu pakai gym ball sangat baik. Itu ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin kalian udah bisa lihat dari yang tadi aku share, aku review, baik dari teksturnya, kemudian dari bounciness-nya, terus kemudian dari pantulannya. Jadi buat aku kalau kalian bisa nambahin sedikit nominalnya, aku sih prefer beli yang seperti ini. Tapi kalau memang saat ini kalian belum bisa untuk beli dengan harga seperti ini, ya memiliki ini juga oke. Ya. Nah, jadi aku kembaliin lagi ke kalian. Oke, kalau kalian baru mau nyari-nyari gym ball, kalian boleh lihat di deskripsi aku. Di situ aku tulis linknya untuk kalian bisa langsung cari barang ini di official store-nya. Segitu dulu review aku untuk gym ball Speed versus Athletics hari ini. Dan coba kalian komen, kira-kira kalian pengen aku review apa lagi ya. Untuk video selanjutnya aku mau review tentang resistant band. Coba komen, kalian setuju atau enggak aku review tentang resistant band. Apakah ada di antara kalian yang masih bingung cara milih resistant band? Dan harus bagaimana untuk memilih resistant band yang baik untuk latihan di rumah. Oke? Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa tulis juga pengalaman kalian tentang gym ball yang pernah kalian pakai. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk subscribe channel MyFit Daily Dose. Karena berikutnya selain review alat-alat olahraga, aku akan juga mulai program baru untuk mencapai body goals 2023. Jadi di situ aku akan jelasin juga kayak gimana kalau misalnya kita pemula dan mau mulai untuk olahraga, satu. Terus kayak gimana kalau kita juga pemula dan ingin mulai untuk diet. Oke, jadi jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbarunya. I see you in the next video. Stay healthy and fit. Bye-bye. Terus, dorong sampai belakang. Enggak, dorong sampai belakang. Terus.